Ini tentu tidak terlepas dari pernyataan Ahok ya. Sesaat setelah Kejagung kemudian mengumumkan siapa yang terlibat dalam kasus korupsi ini, Ahok dalam sebuah wawancara dengan SCTV mengindikasikan dirinya sebagai orang yang sepertinya cukup paham dan melihat dari dekat bagaimana praktik-praktik curang, praktik-praktik jahat yang ada di Pertamina selama ini sebenarnya sudah mulai ingin dituntaskan oleh Ahok. Tapi karena posisi Ahok hanya sebatas komut, sebatas komisaris utama, tidak bisa berbuat banyak. Sehingga temuan-temuan yang mencurigakan dan merugikan negara itu tidak bisa ditindak hingga tuntas. Bahkan Ahok misalnya juga menyebut sebenarnya praktek-praktek yang merugikan negara itu cukup jamak dan lazim, dan bahkan bisa melibatkan berbagai pihak, bukan hanya Pertamina. Bahkan Ahok di situ menyebut sangat mungkin misalnya melibatkan ada oknum-oknum auditor di BPK, termasuk juga mungkin ada oknum-oknum yang ada di SK Migas. Tidak berhenti di situ, Ahok mengatakan siap jika dirinya diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dimintai keterangan dan kesaksiannya, tentu dalam kapasitas Ahok yang menjadi komisaris utama dalam kurun waktu 2018 hingga 2024, yang tentu saja pastinya dinilai tahu persis bagaimana persoalan yang ada di Pertamina yang per hari ini kita tahu merugikan negara mencapai 193 triliun. Jadi ini adalah masalah baru yang dipicu oleh hasil wawancara Ahok dengan SCTV. Sontak saja begitu banyak respon bermunculan di mana-mana. Kalau kita mau hitung satu persatu, respon terhadap wawancara Ahok itu semuanya marah-marah. Semua kemudian membuli Ahok dan kemudian menuding Ahok sebagai orang yang sangat tidak pantas ngomong itu. Pertama, Ahok itu dianggap sebagai pahlawan kesiangan. Karena yang sebenarnya bisa mengungkap terkait dengan kasus korupsi ini adalah Kejaksaan Agung, bukan Ahok. Mestinya Ahok malu dengan wawancara yang dilakukan dengan SCTV, menyebutkan begitu banyak persoalan-persoalan yang ada di Pertamina, tapi nyatanya Ahok tidak bisa berbuat apa-apa. Mestinya yang layak diapresiasi dan mesti bicara banyak dalam konteks ini adalah Kejaksaan Agung yang mampu mengungkap kasus korupsi yang terjadi sejak 2018 hingga 2023. Makanya tidak mengherankan pernyataan Ahok dalam wawancara dengan SCTV itu dinilai sebagai pahlawan kesiangan, dinilai hanya sebatas cari panggung politik atau pansos karena pamor Ahok kembali tidak pernah muncul ke permukaan. Bahkan kita dengarkan secara seksama seorang pengacara kondang hampir setiap saat mengamplifikasi, mengkritik Ahok tanpa henti. Ahok disebut bukan siapa-siapa, Ahok mestinya malu karena posisinya saat itu cukup strategis dan hanya dinilai sebagai sosok yang tidak pernah berbuat banyak untuk perbaikan Pertamina, termasuk juga dianggap sebagai pahlawan kesiangan. Silih berganti, sang pengacara yang cukup kondang ini menyebut Ahok itu adalah orang yang bukan siapa-siapa dan tidak semestinya mengklaim sebagai pihak yang paling ngerti bagaimana persoalan kekisruhan korupsi di Pertamina. Tidak berhenti di situ, kita melihat partai-partai penguasa, oknum-oknum yang kemudian menganggap bagaimana siapa yang harus dinilai bertanggung jawab, ya tentu adalah salah satunya Ahok. Jadi ini yang saya sebut sebagai babak baru dalam konteks bagaimana pernyataan Ahok ini menjadi bulan-bulanan. Kalau saya menyebutnya, Ahok itu seakan-akan dikeroyok. Ahok itu seakan-akan dia sendirian tampil ke publik digebuk kanan kiri, baik di media sosial ataupun di media-media mainstream, karena dinilai Ahok ini sebagai orang yang bukan hanya sebatas orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, di luar konteks, dan Ahok tidak punya kemampuan apapun untuk mengungkap yang ada di Pertamina. Jadi terlepas dari perdebatan-perdebatan itu, bagi saya bukan konteksnya lagi bicara tentang apakah pernyataan Ahok itu benar ataupun salah, ataukah pihak-pihak yang mengkritik Ahok sebagai pahlawan kesiangan itu tidak relevan dan tidak penting. Per hari ini sebenarnya, bagaimana persoalan kasus Pertamina ini bisa diinvestigasi menjadi lebih besar. Apakah betul pernyataan Ahok bahwa sebenarnya persoalan kasus korupsi ini tentu saja tidak mungkin hanya dilakukan oleh pihak Pertamina. Ada pihak-pihak yang lain yang mestinya didalami yang terkait dengan kerugian negara yang mencapai 193 triliun. Apa betul ada oknum-oknum di instansi pemerintahan yang ikut terlibat menikmati bagaimana uang haram negara ini kemudian dikorupsi secara kolektif? Jadi pernyataan Ahok ini kalau mau jujur sebenarnya mesti dijadikan sebagai guidance,
untuk mencari petunjuk dan bukti-bukti lanjutan. Apakah ada pihak-pihak lain yang selama ini tidak tersentuh dengan persoalan hukum bisa dituntaskan? Bukan misalnya selalu menjadikan Ahok sebagai sasaran politik. Bahwa Ahok tidak punya kapasitas untuk bicara ini, ya itu tidak. Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Tidak lain dan tidak bukan, kita membicarakan sesuatu hal yang viral di media sosial. Tentunya kita tidak bisa tutup mata, kita tidak bisa tutup telinga, kita pun tidak bisa tutup mulut. Kenapa? Karena ini terjadi secara terang benderang dan ini sesuatu hal yang perlu untuk kita ketahui bersama-sama. Masyarakat Indonesia tentunya sangat berdampak apa yang terjadi di negara kita, begitu mega korupsi, begitu juga pembangunan yang banyak, begitu juga bantuan-bantuan dan berbagai macam kecurangan. Tentunya audiens yang kena pertamanya adalah masyarakat Indonesia. Nah, ketika kita melihat korupsi yang sangat besar di PT Pertamina, yang seharusnya ini adalah sebuah wadah yang menjadi peningkatan perekonomian di negara kita dalam menjangkau nilai-nilai yang fantastis dalam hal itu. Tentunya kita lucu sekali ketika saya mendengarkan sebuah cuplikan video yang muncul di beberapa kanal YouTube dan media-media sosial lainnya ataupun platform digital yang kita miliki. Ketika Ahok muncul di sana, ada beberapa media yang meliput Ahok. Karena kenapa mereka melibatkan Ahok? Karena bagi Ahok adalah beliau dirut Pertamina yang benar-benar jujur dan tidak suka belok ke kiri ataupun belok ke kanan, tetapi bagi Ahok lurus terus supaya tertuju lebih jelas. Kenapa Ahok sekarang diserang dan dikeroyok ramai-ramai? Ini pertanyaan besar. Ketika kita melihat bahwasanya Ahok muncul di dunia media sosial dengan berbagai macam ketegasan dan dengan berbagai macam kekerasan. Ketika muncul nama Ahok, ya banyak hal yang kita pikirkan, ya ada banyak hal yang kita pikirkan, yaitu bagi Ahok adalah keadilan harus ditegakkan, keadilan harus menjadi hal utama. Pelan-pelan tapi pasti, ya. Ketika sekarang ini ramai-ramai mereka mengkroyok Ahok, mereka menjegal Ahok. Kenapa? Karena mereka tahu Ahok adalah orang yang jujur, orang yang bersih, dan tidak suka dengan yang namanya korupsi ataupun memakan uang haram. Masih banyak pejabat-pejabat yang seringkali ataupun kerap kali mereka memakan uang haram. Kenapa? Sebenarnya porsi mereka udah ada, tetapi karena tidak pernah bersyukur akan hal itu, makanya mereka mengambil uang haram dengan cara-cara licik mereka. Tentunya mereka udah profesional akan hal itu. Nah, saya akan membacakan beberapa komentar dalam hal ini, teman-teman. Tentunya ini menjadi prioritas dan menjadi garda terdepan untuk mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat, bagaimana terwujudnya suatu keadilan, kesejahteraan. Teman-teman masih ingat sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya tanpa tebang pilih. Yang namanya salah, ya salah. Yang namanya benar, benar. Sekalipun dia pejabat, sekalipun dia presiden, sekalipun dia mantan presiden, tetapi ketika membuat suatu kesalahan, maka dengan segala hormat harus menerima konsekuensi, harus menerima segala pertanggungjawaban dari apa yang ia buat. Itu baru gentleman, ya. Satu hal lagi, ya, memang banyak orang-orang yang benci kepada Ahok, ya. Ketika kita mendengarkan nama Ahok, Ahok itu di pikiran kita orang yang arogan, orang yang keras. Tetapi itulah cara-cara Ahok dalam mewujudkan suatu keadilan, ya. Memang begitu, keras, terlihat keras, tetapi nilai-nilai yang ia curahkan, nilai-nilai yang ia cerminkan adalah sesuatu hal yang tepat untuk mewujudkan Indonesia ini menjadi Indonesia yang damai. Teman-teman, saya membacakannya komentar-komentar masyarakat. Ya, mari kita simak dan pahami bersama-sama. Ahok
udah dari dulu ngomong, tapi ada yang nyerang, yaitu Andre Rosiadi yang nyuruh Jokowi pecat Ahok, bikin gaduh katanya. Nah, sekarang terbukti apa yang diucapkan Ahok bos, bukan tak pernah dibuka, tapi tak ada yang bela Ahok. Ketika saya mendengarkan banyak yang mengkroyok Ahok, mereka malah menyalahkan posisi Ahok di sini. Mereka mengatakan begini, Ahok kenapa baru berkoar-koar? Kenapa pada saat Ahok menjadi dirut Pertamina, ya, kenapa bukan dari situ? Bro, ya, memang masuk akal sekali, ya. Masuk akal sekali argumen lu. Lu ngomong begitu, ya, tidak melihat situasi. Ahok di kala itu dengan penuh tekanan, ya, tekanan dari kiri kanan, dari atas bawah. Ahok diserang beramai-ramai dan tidak ada satupun orang-orang yang percaya kepada Ahok di kala itu. Ini saya geram nih teman-teman ya. Kadang-kadang saya geram ketika membaca komentar-komentar dan yang mengomentari Ahok di kala itu. Bukan kita soker terhadap Ahok, tetapi apa yang dinyatakan oleh beliau adalah sesuatu yang tepat. Mengapa dia baru berani sekarang ini? Karena memang tidak ada tekanan ketika dia membongkar hal itu. Tidak ada tekanan, dia bukan lagi komisaris Pertamina, ya. Karena banyak penguasa-penguasa yang begitu pro terhadap kekejian dan kekejaman di kala itu. Ahok masih salah satu orang baik dan jujur di Indonesia. Kalau mau menjadikan orang-orang seperti ini pejabat publik yang punya kuasa, itu yang tepat harusnya, ya, itu yang lebih efisien untuk memajukan negara ini. Ahok sebatas komut, ya, dan sendirian biasa dikeroyok oleh orang-orang yang serakah. Sekarang ini waktunya nyanyian Ahok didengar. Dulu pemimpin tidak mau membantu, tambah ikut-ikutan dalam melindungi orang yang serakah. Bodoh orang yang tak mau mendengarkan pengetahuan Pak Ahok. Kalau beliau bantu, salah pun beliau bisa dibebaskan dari segala ancaman dan usaha untuk dihukum. Tak mungkin dia dilaporkan segera sebelum coba menyadari parah dalang-dalang yang sebelum mengetahui sebanyak mungkin. Terakhir, suatu strategi yang produktif adalah menunggu saat yang tepat. Apa yang lagi negara ini terkenal dan adil, dan beliau sudah pernah dikerjain dan dihukum seenaknya. Seluruh negeri ini tak ada orang yang bersedia membantunya. Itulah pendapat seorang rakyat biasa. Satu hal yang perlu kita ketahui teman-teman, yaitu orang-orang yang berada di garis terdepan yang menyuarakan suatu keadilan, wajib kita memberikan sebuah support supaya mereka ada semangat, mempunyai nilai-nilai yang jujur, dan kita tetap menjadi agen of control bagi mereka supaya perjalanan negara ini berjalan dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan apapun. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.